Jadi Pak gitu Joni mainnya. main itu sendiri, solo player, apa sudah ada gengnya pertama-tama? Enggak, jadi bagi saya sebenarnya gini, golf itu adalah sarana buat saya bisa olahraga. Oke. Kemudian baik saya bermain sendiri ataupun saya bermain sama-sama orang, buat saya doesn't matter. Oke, ketemu lagi dengan saya Rudy Rusli seperti biasa di Pospol dan obrolan kita tentunya di sub channelnya Pospol yaitu Back Nine Talk. Masih di edisi Ramadan dan saya tidak sendirian tentunya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang pebisnis yang handal tapi gila golfnya bukan main. Bahkan profil yang satu ini adalah sekarang menjadi seorang wasit profesional yang bisa memimpin ataupun memberikan keputusan kepada para pemain pada saat pertandingan sedang berlangsung. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joni Rahmat. Pak Joni apa kabar? Sehat ya Pak ya? Baik Om Bagot, terima kasih udah mengundang ya. Oke. Dan gimana puasanya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang ini masih lancar. Tiap hari main terus ya Pak ya katanya ya? Ya itu ngebuburit lah ya. Jadi sekarang udah hari ke-14. Udah berapa hari main golf ya Pak? Dikurangin 2 Jumat aja. Oh. Jadi 14 kurangi 2, 12 hari. Selalu ngabuburit? Tiap siang. Selalu ya. Di Pondok Indah? Enggak juga sih. Oh. Saya pernah main di JGC di Rawamangun. Oke. Ya. Tapi karena rumah di Pondok Indah, ya udah mainnya kebanyakan Pondok Indah. Oke. Jadi 12 hari padahal puasanya baru 14 hari ya? Betul, iya. Pak Joni, sekarang ini Pak Joni yang kita ketahui menyandang sebagai wasit golf nih. Saya pertanyaannya adalah itu siapa yang ngeracunin, siapa yang ngajakin, kok akhirnya sekarang fokus di perwasitan golf Indonesia? Jadi mungkin ceritanya nggak seketika itu untuk jadi wasit ya. Tahun 2018 saya sudah selesai dengan Mabua. Oh, oke. Mabua Harley Davidson. Udah kita selesaikan tahun 2016 kita declare tutup. Kemudian selama 2 tahun itu kita beres-beres lah. Oke. Beres-beres aset kita lepas, hutang kita bayar. Udah selesai 2 tahun. Saya ini orangnya harus ada kegiatan. Gak bisa diem gitu Pak ya? Gak bisa diem. Bisnis saya yang lain tetap berjalan karena sudah ada profesional yang menjalankan. Ya. Oleh karenanya saya bingung. Ini mengisi kehidupan di ngapain hari tua gitu ngapain. Ya? Main motor udah takut. Oh, ada takutnya juga Pak? Ada ya. Jadi viewers atau netizen ya ini mesti tahu bahwa Pak Joni ini adalah pengelola dari Mabua ya waktu itu ya Pak ya. Mabua Harley Davidson. Dan juga memang rider yang sangat handal walaupun lo jangan main-main do. Ini ukuran segini tapi bahaya nih naik motornya ya. Dan kalau dibilang gila motor sama gila golf sekarang passionnya gimana Pak? Hampir sama, itu sama. Waktu gila motor, setiap hari saya naik motor. Ya. Bekerja pun naik motor Bekerja Pak? Naik motor. Oke. Ke kantor naik motor, kemudian kalau misalnya perlu menghadap ke pejabat, saya naik motor juga. Gitu Pak? Iya, makan malam naik motor juga. Pokoknya ya naik motor terus. Betul. Ya mungkin karena kayak kewajiban ya untuk menunjukkan bahwa motor ini bisa dipakai sebagai kendaraan harian. Dan hidupnya Pak Joni memang di situ gitu dan ya? Dan hidup saya di situ. Saya pernah ingat ketika itu ada satu acara di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Itu kampus saya dulu di Marunda. Bayangin saya dari Pondok Indah ke Marunda naik motor. Saya kaget ketika masuk di Priuk terus menuju ke Jalan Marunda itu truk-truk tronton yang bawa lawannya ya Pak. Aduh, yang bawa kontainer panjang-panjang 40 feet itu. Iya. Dan hujan lagi. Pergi pulang saya harus naik motor, saya rasanya nyesel gitu ya. Ya mau nyesel tapi kok ini motor saya. Iya. Mau saya tinggal di jalan gimana. Iya. Kopling udah tangan udah pegel kan. Iya. Karena macet ya. Nah Pak Joni sendiri tuh sebenarnya basicnya tadi dibilang adalah pelayaran. Jadi betul. Kehidupan Pak Joni itu first career-nya adalah
pelayar nakoda gitu? Ya, profesional background saya di pelaut memang. Oh. Ya, saya tahun 79 saya lulus dari AIP. Kemudian ketika lulus kita mendapat ijazah namanya Mualim Pelayaran Besar 3. Oke. Anak buah kapal 3. Itu Pak ya? Iya, ABK ya? Iya, jadi perwira kan di kapal. 2 tahun kemudian kita berlayar, dapat sertifikat, ujian, dapat MPB 2. Berlayar lagi 2 tahun, ujian lagi dapat MPB 1. Nah, MPB 1 ini yang memberikan hak kepada kita untuk menjadi nakoda di pelayaran besar. Oh, gitu. Jadi kita taunya Pak Joni ini adalah profesional di grupnya MRA, khususnya Mabua, Harley. Ternyata nggak itu ya Pak ya? Sebelum itu saya adalah pelaut. Di grup MRA juga? Enggak, sebelum masuk MRA. Oh. Ya, saya sampai. Local company atau? Enggak, jadi kebanyakan saya berlayar di perusahaan internasional. Oke. Ya. Tahun 85 saya berhenti. Sesudah mendapatkan sertifikat nakoda itu. Saya turun ke darat, saya bekerja di sebuah perusahaan pemeriksa kapal. Jadi dari asalnya pelaut, kemudian saya menjadi seorang pemeriksa kapal untuk keperluan asuransi. Asuransi kapal ya. Jadi klaimnya gitu-gitu ya Pak ya? Oke. Kapal-kapal ini kan diasuransikan. Ya. Kemudian apabila terjadi kapal tabrakan atau ada yang meninggal di kapal, ada muatan rusak. Nah, orang-orang macam saya ini yang akan berangkat untuk mencari fakta. Inspeksi gitu Pak ya? Baik itu di domestik maupun di luar negeri. Kemanapun kita dikirim, kita berangkat. Saya bertemu dengan nakoda, mencari penyebabnya, ambil logbooknya, mencatat dan lain sebagainya. Fakta-fakta itu kemudian kita kirimkan ke London. Gitu. Klaimnya dari sana ya Pak ya? Nanti mereka yang menjustifikasi benar atau tidaknya gitu. Ya, fakta-fakta itu yang kita sajikan. Itu perusahaan yang Pak Joni bekerja itu perusahaan orang lain. Lokal saya bekerja, apa? Perusahaan lokal. Oh, perusahaan lokal juga ya Pak ya? Dan jadi klien-klien apa? Gezuri Lloyd, Parkati Tata Lloyd dulu? Kliennya ya asuransi itu tadi. Samudra Indonesia gitu? Ya, itu adalah kapal-kapal mereka yang kita periksa. Oke. Karena mereka berasuransi, terjadi sesuatu. Itu terjadi sesuatunya di perairan Indonesia atau di internasional perairan juga? Di international water juga kita periksa. Saya pernah ke Singapura, karena ada satu kapal tanker yang panjangnya itu hampir 300 meter. Dia melintang di selat karena grounded. Jadi ketika dia mengikuti selat itu mungkin stranded terbawa arus sehingga dia duduk di atas permukaan yang dangkal. Nggak bergerak jadinya. Nah, itu dia mau klaim karena takut ada kerusakan kepada muatannya. Saya berangkat ke sana. Ketemu kaptennya, saya periksa dan lain sebagainya gitu. Itu kerjaan kita. Berapa tahun tuh Pak berkecimpung di dunia perlautan itu Pak? Ya sampai 88, jadi dari 79 sampai 88. Baru setelah itu saya mendirikan perusahaan sendiri. Ya bersama dengan teman-teman yang Om Bagot juga udah tahu lah. Di MRA itu Pak ya? Iya, tapi itu di luar MRA Group. Oke. 88. Apa jenis kapal angkutan atau? Bukan, jadi kita memang jasa pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas barang, atas kapal maupun barang-barang produksi. Dan kita banyak bergerak di laboratori sekarang ini. Sekarang masih ada Pak? Masih. Masih, jadi dari tahun 88 sampai sekarang berarti sudah hampir 38 tahun ya Om ya. Jadi waktu itu memang digunakan juga ngangkat Harley pakai itu asuransinya gitu ya. Ngangkat Ferrari juga pakai itu ya kan. Dulu kan grupnya seperti itu kan. Jadi dari kehidupan di laut dan pemeriksaan kapal, laboratori, semua itu kan bisnis yang serius ya Om. Ya, yang biasanya kita pergi ke tempat-tempat terpencil karena kapal-kapal itu ada di ujung sana gitu ya. Di remote sampai, area gitu ya. 2001 ya, kemudian Pak Tikno minta saya gabung di MRA. Disitulah mulainya hidup saya berubah dari hidup yang serius kepada hidup yang kayaknya lifestyle banget. Betul. Fashion ya. Tapi Pak Tikno sendiri waktu itu ngajak Pak Joni untuk megang apa Pak? Langsung Mabua? Enggak, saya diminta untuk
menjadi namanya itu deputi presidir. Pak Tino kan di rootnya, saya deputinya. Jadi saya dia merah. Oh, langsung di holding? Langsung di holding. Oh, oke. Makanya langsung saya keliling kemana-mana ke radio. Iya, betul. Ini bos saya di radio nih. Bosnya Erdo juga ya. Jadi langsung di holding ya Pak ya? Iya, ada radio, majalah. Betul. Kemudian otomotif. Ada retail, lifestyle, semua itu kan. Sampai Häagen-Dazs dan lain-lain tuh Pak ya? Oke. Nah, jadi Bapak nih serba bisa lah ya, bisa dibilang ya Pak ya? Mau keadaan yang memaksa. Nah, berhubungan dengan dunia golfnya itu dimulai dari kapan Pak? Apakah memang waktu pelaut diwajibkan untuk main golf atau karena memang hobi? Kalau waktu di laut saya nggak ngerti namanya golf. Oh. Itu mungkin terlalu jauh dari laut dengan golf itu ya. Iya. Lapangan golf itu adanya kan di daratan. Betul. Tapi ketika saya memiliki usaha sendiri itu, saya ingat waktu itu perusahaan kami adalah salah satu perusahaan yang menjadi penyedia jasa di Pertamina. Oh, oke. Nah, di divisi di mana kami melayani pekerjaan itu, GM-nya ketika itu sebenarnya kita semua main bowling Om. Oh. Di mana di Monas itu ada bowling center. LCC ya? Iya dekat situ lah pokoknya ya. Sekarang udah rata semua. Betul. Ada biliar, ada bowling kalau nggak salah itu dulu ya. Nah, saya seminggu 2 kali main bowling di sana kan dengan teman-teman Pertamina. Jadi kita semua ya namanya kontraktor ya ikutlah sama lobby lah ya. Iya lobby. Oke. Lumayan bagus saya main bowling. Atlet lumayan. Juga? Ya nggak sampai jadi atlet tapi kalau bisa skor 1000 untuk 6 game itu udah lumayan. Jadi strike-nya banyak dong Pak ya? Lumayan. Ya. Ikut klub juga dulu? Ikut klub Pertamina itu. Itu dulu kalau nggak salah pasti gitu yang cukup antusiasme dengan bowling kan dulu. Iya betul. Sering tanding lawan mereka. Nah kemudian GM-nya itu kemudian entah karena apa bowling tetap, tapi sekarang kita main golf. Oh, masih ingat orangnya Pak siapa waktu itu? Masih Pak Wahono namanya itu. Oh, masih ada orangnya? Saya kurang tahu. Oke. Ya, tapi orang olahraga banget dong juga dia. Iya. Terus dia bilang kalau nggak main golf, nggak usah ikut kita lagi deh. Termasuk kerjaannya? Wah bahaya. Itu kan udah ngancem ya. Iya. Dari situ saya belajar golf. Tahu nggak saya belajar golf di mana? Di mana Pak? Di Halim 1. Oh bukan Pondok Indah? Bukan. Oh. Halim 1 yang ngajarin caddy. Oh. Tapi handicap 6 dia caddy itu. Jadi memang caddy-nya Pak Joni tapi dia bisa ngajarin juga gitu ya. Oke. Udah saya belajar sama dia gimana masih mukul pakai tenaga bener tuh. Iya. Tahun berapa itu Pak? Kira-kira mungkin mendekati tahun antara 95 2000 lah gitu. Oh, jadi Pak Joni bukan dari remaja main golf Pak? Enggak. Oke. Saya main golf karena bisnis itu tadi kan. Iya. Iya kan? Agak ada paksaan ya. Iya. Nah, sampai kemudian caddy saya di Halim itu, Pak itu Bapak itu sendiri tuh. Dia ngajakin main bareng. Gak taunya dia suruh pasang taruhan. Wah mulai isian. Mulai Bapak itu ngakunya handicap besar lah gitu ya. Begitu main waduh. Dicukur ya Pak? Dicukur habis. Baru tahu saya di situ. Jadi Pak Joni main itu sendiri solo player apa sudah ada gengnya pertama-tama? Enggak. Jadi bagi saya sebenarnya gini. Golf itu adalah sarana buat saya bisa olahraga. Oke. Kemudian baik saya bermain sendiri ataupun saya bermain sama-sama orang, buat saya doesn't matter. Oke. Buat saya bisa aja. Saya nggak mau mempunyai grup yang sama terus gitu. Kayaknya bukan saya gitu. Oke. Jadi saya lebih suka main golf, saya ketemu orang di situ kenalan, kalau cocok kita lanjut. Betul. Kalau nggak cocok ya kita cari main lagi. Lain gitu ya. Nah gitu terus sampai kemudian kita mempunyai kelompok-kelompok.
orang-orang yang cocok dengan kita. Nah, Pak Joni sendiri juga yang saya tahu dulu adalah salah satu pengurus dari Notorious Golf ya? Iya betul. Masih Pak? Masih. Oke. Saya sebagai anggota sekarang, baru beberapa bulan yang lalu ada pergantian. Jadi setelah 2 periode menjadi ketua Dewan Pengawas, Dewas. Jadi, ya udah ketuaan kali saya. Iya. Gantilah sama yang lebih ini ya. Lebih mudah sekarang? Lebih mudah. Sekarang kita ibaratnya kita duduk di first class aja biar ada pilotnya yang jalanin kan. Kepengurusan dari Notorious Club itu, Notorious Golf itu biasanya durasinya berapa lama Pak? 3 tahun. 3 tahun ya, per 3 tahun. Terus di secara demokrasi kita ada voting? Ada rules, ada ruta. Ada ruta, kemudian voting. Apa ruta Pak? Rapat umum tahunan anggota. Wih, jadi itu kan isinya profesional semua kan. Ya, betul. Jadi orang-orang pinter semua di situ. Zamannya saya main sama Pak Joni itu ketuanya Yosep kalau nggak salah ya. Iya. Sekarang? Sekarang namanya Ali Jawas. Oh, senior saya, dia Lazar. Oh, dia sekarang ketuanya Pak. Oke, ini Ali Jawas memang juga saya lihat terakhir cukup aktif dengan Notorious ya. Oh iya. Anggota masih tetap. Anggota kita kalau dari yang terakhir itu sekitar 85. 85 aktif? Aktif. Semua aktif? Aktif. Oke. Cuma namanya mereka punya usaha sendiri. Ya kalau kita ada monthly gathering itu paling 60 orang lah. Oke. Which is udah bagus. Ya. Itu di situ ada lawyer, ada lawyer, ada orang finance, ada orang saham, macam-macam. Ada Om Riki Antariksa juga ya kan? Om Riki udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak ya. Jadi macam-macam tuh. Waktu dulu saya kenalnya banyak juga tuh teman-teman kita di Notorious dan saya anggap Notorious adalah salah satu klub golf di Jakarta yang solid ya Pak ya? Oh iya, solid. Solid dengan aturannya, eventnya ya kan gitu. Terakhir ada event apa Pak dengan Notorious? Kita sebenarnya lebih kepada banyak internal kompetisi aja. Kompetisi ya. Oke. Seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali? Kalau ada monthly, kemudian monthly. ada kalau mingguan selalu ada aja. Ya, namanya itu gitu golfer maniak semua. Iya. Nah, akhirnya Pak Joni main golf di Halim katanya ya. Iya. Nah, terus mulai kesini-sini tuh akhirnya kenal Notorious. Nah, dan akhirnya gila golf yang tadinya Pak Joni bilang sama gilanya dengan motor ini dari 2018. Jadi 2018 setelah Mabuah Harley Davidson kita istirahatkan, saya mulai mengisi kehidupan saya dengan golf. Kan saya member di beberapa tempat ya, di Pondok Indah, kemudian di Rawamangun, di Rancamaya, ketika di di New Kuta di Bali. Tunggu, sebelum ke sana Pak, saya tanya, itu beli member itu karena investasi atau memang ditodong temen atau ditodong pengurusnya atau gimana Pak? Enggak. Kan ada beberapa member nggak? Bukan satu nih Pak Joni. Iya, saya sempat pernah punya sampai 8 membership saya. Oke. Ketika itu ya mungkin ketika masih aktif di bisnis, saya pikir ini bagus juga punya membership. Di beberapa tempat kita ketemu dengan lingkungan yang berbeda-beda, mungkin ada gunanya untuk bisnis gitu ya. Ya udah. Saya beli, tapi sekarang sih kayaknya udah saya kurangin aja deh. Oke, jadi sekarang ada berapa Pak? Sekarang yang dipertahankan? JGC, Pondok Indah, kemudian yang Lingkurs itu kan New Kuta, Palm Hill dan Black Rock. Oh ya, betul. Rancamaya. Oke, jadi itu karena 3 lapangan jadi 1 member ya Pak ya? Iya. Oke. Kayaknya cuma itu aja deh. Oke. Yang lain saya lepas aja deh. Dan ini mainnya muter masih ikut dengan klub aja gitu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk Pak Joni sendiri, dari sekian lapangan yang pernah dicoba main dari Halim belajar segala macam, yang paling seneng tuh yang mana Pak Joni? Seneng dalam arti mungkin gini Om Bagot ya. Kalau kita kan melihat lapangan golf, kita lihat ada ekspektasi lah. Kita membayar, kita mendapat apa. Betul. Jadi tempatnya harus yang cocok dengan kita, lingkungannya, servisnya, kemudian lokasinya kita pergi apakah terlampau rumit atau enggak. Jadi kalau sekarang saya tinggal di daerah Pondok Indah,
otomatis saya main di Pondok Indah karena satu dekat dari rumah, ya cuma kayak 7 menit gitu ya, betul. udah sampai. Kemudian lingkungannya juga kayak keluarga, kita udah kenal semua di situ. Jadi Saturday member itu benar-benar jalan ya gitu ya? Iya. Saya main hampir tiap hari di sana kan. Bukan Saturday aja ya Pak ya. Dan itu memang banyak, saya lihat bahwa Bapak yang aktif ya di situ ya Pak banyak, ya? Banyak, iya. Itu ada beberapa juga dengan latar belakang aktivitas mereka, tapi tiap pagi punya klub juga di situ Pak? Ada. Namanya? Sebenarnya kalau klub yang milik bersama, itu namanya PIGC. Pondok Indah Golf Club. Oke. Jadi semua member pasti menjadi membernya PIGC. Nah, cuma di dalam PIGC ini ada lagi komunitas lah. Yang lebih freak lagi gitu ya. Itu sudah lebih teman-teman yang sudah rutin kita main bersama di dalam klub itu. Ada yang namanya MC 545. Ya. Morning Call 545. Karena selalu tee off-nya antara 545 ke atas. Jadi setelah sholat subuh udah nyampe di situ gitu ya. Ada lagi sebelum yang 545 sekarang, namanya Group Center. Itu 520, 525. Udah jalan? Udah mukul. Wah, gila. Pakai center. Oh gitu? Iya. Pakai center yang besar itu. Saking maniaknya tuh ya. Nanti 2 hole, baru kemudian agak terang, centernya mati tuh. Berapa orang tuh Pak? Pak Joni ikut juga? Saya enggak. Oh. Repot lah, saya pikir ngapain kok susah banget. Ada 2 flight itu Pak? Ada. Dan anak-anak muda atau senior-senior? Udah pensiunan? Middle age lah. Oke. Cuma mungkin ada yang merasa jam 9 itu sudah selesai. Mesti balik. Mesti bisnis ke kantor gitu ya? atau apa. Jadi mereka memilih pagi-pagi banget. Jadi kalau Pak Joni 545 apa namanya? Ya, MC 545. MC 5. Oh itu sama Pak Mulyo Harjo juga ya? Yes. Oh. Ya, saudaranya ya. Iya. Itu Pak Mulyo Harjo juga saking gilanya. Golf itu udah sakit pun pakai baju golf datang ke lapangan golf ya. Iya. Oh jadi memang ada berapa orang tuh Pak? Membernya MC 545 itu ada 60-an. Oh jadi lebih kecil lagi dibandingin terdiri dari orang-orang yang ada di dalam Persatuan Golf Pondok Indah itu ya Pak ya? Iya. Setiap hari main? Mereka MC 545 itu punya jadwal rutin Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke. Jadi sudah di book gitu ya, ada reservasi paling enggak untuk 3 atau 4 flight untuk MC 545. Oke. Jadi memang netizen bahwa di setiap lapangan golf itu member-membernya banyak yang aktif. Dan yang paling penting kita ketahui kalau Anda nggak dapat slot hari Sabtu karena itu adalah harinya member ya Pak Joni ya? Iya betul. Jadi ya memang harap maklum member bisa marah kalau nggak dapat slot ya kan gitu. Makanya mahal banget Pondok Indah ya. Nah dari situlah Pak Joni menjadi gila golf gitu Pak ya? Iya 2018 tuh saya pikir saya mau isi sesuatu yang berguna buat saya secara pribadi ya. Main golf adalah sarana buat saya bisa berolahraga karena saya suka jalan. Jadi di lapangan golf itu target minimum tercapai 10.000 langkah, baru kemudian saya mempertimbangkan apakah mau pakai kart atau jalan. Tapi di Pondok Indah kan udah mandatory nggak bisa pakai. Iya, jadi Kredi yang bawa kart kita jalan. Biasanya sih rata-rata satu kali main itu bisa 14.000 langkah ya. Which is udah enak lah buat kita. Betul. Nah jadi saya memutuskan dalam golf itu kan banyak filosofi yang positif ya. Di samping untuk kesehatan, kita juga mindsetnya jadi positif. Kita belajar secara teknikal kita mencoba belajar main yang baik. Tapi secara spiritual barangkali kita melatih bagaimana main yang jujur, be true to yourself gitu kan. Ya mau nipu apa lagi ini udah umur segini masih juga. jadi lebih ini ya, lebih ke gentleman game-nya gitu ya Pak. Oke. Jadi gentleman game itu memang benar-benar dituntut pada saat bermain golf
kejujuran, attitude gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, dan itu biasanya ya tadi Pak Joni bilang bahwa Pak Joni nggak pernah pilih-pilih flight. Nggak pernah. Nah tapi ditarik-tarik sama orang-orang itu nggak sih atau gimana? Menentukan saya mau main sama siapa besok pagi itu biasanya gimana Pak? Karena saya main hampir tiap hari. Dan kalau kayak MC 545 kan cuma Selasa, Kamis dan Sabtu. Ya. Jadi Minggu, Senin, Rabu saya harus punya teman kan. Ya. Itu ada lagi grup-grup lain yang main di hari-hari yang bukan Selasa, Kamis dan Sabtu. Tapi tidak di Pondok Indah dong? Di Pondok Indah. Oh di Pondok Indah juga. Jadi seminggu udah full di situ gitu Pak? Bisa begitu. Tapi kalau misalkan kan Notorious ada kan? Ya. Notorious juga kan aktif banget. Oke, itu banyak kan di luar ya Pak ya? Di luar. Oke. Nah biasanya saya Senin atau Selasa saya punya opsi untuk main sama Notorious. Jadi kemudian saya juga punya teman-teman di JGC, Jakarta Golf Club Rawamangun. Ya. Itu lapangan juga, tertua di Indonesia tuh ya. Itu juga sangat sangat aktif banget main golfnya di sana. Oh, itu biasanya hari apa Pak? Mereka paling tidak Sabtu main. Atau ada reboan katanya. Oh, ya. Oke. Baru-baru ini saya diminta untuk mengisi salah satu kekosongan di namanya komite pertandingan. Di sana? Di sana. Okay. Oleh karena mungkin ada sedikit pengetahuan mengenai rules itu ya. Ya udah saya masuk. Jadi saya punya teman-teman di komite itu yang mainnya ya rutin. Rutin paling tidak Sabtu itu saya bisa ke sana. Pak Joni, pertanyaan saya Pak Joni itu orang yang otodidak atau orang yang baca buku? Nih netizen, ini bukunya dibawa sama Pak Joni. Jadi kalau dibilang wasit golf itu gampang, kelihatannya memang mulanya dipukul gitu-gitu. Enggak, ini bukunya setebel ini. Jadi bisa dilihat bukunya setebel ini. Apakah Pak Joni udah baca semua atau baca masih... semua tapi belum hafal juga. Oh belum hafal. Jadi kalau lagi ngewasitin ada di samping loh? Kita ada apps di handphone. Yang penting itu begitu kita buka kata kunci, langsung kita tahu ini rules artikel berapa. Ya. Kalau misalkan kurang jelas, kita langsung ke buku. Karena di situ ada klarifikasi. Jadi memang Pak Joni orang yang baca gitu Pak? Saya harus membaca. Dari muda begitu? Iya, saya memang senang baca. Kalau saya kan memang sebenarnya lebih banyak mendengar dari atau menonton. Iya. Saya bukan baca person gitu loh Pak. Tapi kalau seorang wasit dituntut memang harus bisa mengerti dan membaca itu semua? Mau tidak mau ya, karena wasit itu akan menjadi referensi dari pemain ketika dia merasa ada dispute di lapangan. Nah, referensinya adalah wasit. Wasit bukannya tidak bisa salah, bisa saja salah, tapi pada saat kritis di mana pemain membutuhkan keputusan, dia adalah satu-satunya orang yang ada di situ membantu untuk memberikan jalan keluar. Ya kan? Seandainya, misalkan tadi kan Om Begot nanya hafal semua, belum tentu hafal. Apakah benar semua? Belum tentu benar juga. Kadang-kadang bisa salah. Dan kadang-kadang pemain juga banyak akalnya kan Pak gitu. Oh iya, apalagi yang udah tahu aturan, itu lebih banyak akalnya lagi, ya kan? Dia tahu ini bisa dimanfaatkan atau enggak. Betul. Nah, tapi kalau seandainya mengambil keputusan yang salah, setelah melihat rulesnya, oh ternyata ini salah tadi, itu kita harus segera memberitahu kepada pemain. Segera ya setelah ini bahwa yang tadi kita putuskan itu salah. Misalkan tadi kita penalti. Terus gimana pemainnya Pak? Dikoreksi, gak apa-apa. Oh, nggak marah dia sama referee-nya? Oh enggak. Oh oke. Jadi responsibility-nya langsung disamperin dan langsung diselesaikan. Pernah terjadi itu Pak? Pernah. Nah ini para netizen, kenapa saya bikin Back Nine Talk? Tadi tuh awalnya kalau di front nine atau di 9 pertama biasanya kita basa-basi Pak. Nah ini masuk ke Back Nine, biasanya kejadian-kejadian aneh itu kan di 9 hole terakhir ya kan Pak. Bisa kali 2, kali 3 atau kecelakaan. Beberapa tamunya Back Nine Talk udah cerita tuh kecelakaan di Back Nine atau di 9 hole terakhir. Pak Joni tadi barusan ngomong bahwa ada kesalahan yang juga dilakukan oleh wasit dan akhirnya diklarifikasi. Pak Joni udah berapa kali ngalamin itu?
Kayaknya yang saya ingat satu kali paling tidak pernah saya membuat kesalahan. Jadi gini, ini kesalahan ini di salah turnamen besar kah? Turnamen besar. Oh, ya. Indonesia Open kah? Bukan. Oh, bukan. Itu next question tuh, Pak. Jadi bukan. Yang paling besar di mana kejadiannya, Pak? Ketika itu di PON. Oh, di PON Sumut? Ya. Wah, Yoko pernah ke sini, ceritanya PON Sumut. Nah, Bapak juga? Ya. Yoko juga lagi? Bukan. Ada satu pemain saya nggak usah sebutkan. Jadi sebenarnya gini, pemain tersebut bolanya berada di dekat pohon. Sebenarnya tidak dekat dengan pohon, tapi rantingnya itu ada di belakang dia. Jadi waktu swing jadi problem. Bisa terkena kan. Ya. Kemudian caddy-nya memegang dahan itu. Which is nggak boleh. Ya. Tapi ketika itu saya biarkan. Nah, saya biarkan. Kemudian itu salah. Sebenarnya nggak boleh itu, Pak? Tidak boleh. Oke. Karena tidak boleh bending. Dan membantu juga caddy-nya ya. Tuh, golfer harus tahu tuh ya kan. Jadi tidak boleh merusak, tidak boleh merubah. Semuanya harus apa adanya. Ya. Kalau patah pun juga kena penalti kan, Pak? Kalau patah pohonnya. Ya. Kalau patah tanpa sengaja ya enggak lah. Enggak, tapi maksudnya begitu swing kesangkut dan jadi patah, itu penalti enggak, Pak? Enggak. Oh enggak, ini baru dapat pelajaran juga saya kan gitu. Karena ada beberapa teman-teman awas lo kalau patah penalti lo ya gitu. Kalau sengaja dipatahkan ya. Itu enggak boleh. Enggak boleh ya, oke. Iya. Oh jadi untuk menghilangkan kesulitan itu dipatahin itu penalti. Enggak boleh, iya. Tapi kalau di swing dia nyangkut terus dia hajar patah itu enggak penalti. Semestinya tindakan yang dilakukan oleh pemain, dia kan bisa bagaimana caranya kalau pukulannya swingnya terhalang ya, dia harus mengambil arah yang lain. Ya. Atau tidak full swing kan, itu bisa. Lay up lah atau enggak gitu ya. Iya. Nah, jadi tidak karena kalau dia paksakan back swingnya sampai kena, turunnya pun down swingnya akan berpengaruh. Nggak optimal ya Pak ya. Betul. Nah akhirnya dengan kejadian itu kita setiap selesai permainan kan ada review referee ya. Iya. Saya disarankan untuk memberitahu kepada pemainnya bahwa itu tadi tidak boleh. Itu saya lakukan. Oh, jadi memang gentleman ya Pak ya. Walaupun salah harus dilakukan itu. Harus. Dan itu pernah atau pada saat kejadian itu ada pemain yang komplain atau pemain yang ngomong dengan referee yang lain apa gimana? Ada. Oh, jadi dari tindakan Pak Joni. Karena ini kan PON itu kan sifatnya kan tim. Kan? Ya, oke. Setiap daerah kan ada timnya. Jadi itu rame langsung. Ada officialnya segala macam ya. Oke. Nah di situ Pak Joni dengan pengalaman seperti itu, down apa enggak Pak? Kan itu eventnya bukan event kecil loh itu, PON itu kan nasional kan gitu. Iya. Saya merasa memang harus saya akui salah ya harus saya akui salah. Itu aja. Jadi ya memang pasti kan namanya orang salah ada rasa gimana gitu ya. Iya betul. Tapi mau gak mau kita untuk supaya jangan nanti dianggap itu boleh kan akhirnya jadi presiden. Dia akan terus melakukan itu ya Pak ya. Oke. Nah akhirnya playernya bisa menerima atau ada protes juga terhadap Pak Joni? Bisa menerima. Oh bisa menerima bisa menerima. Oke. Ya. Nah pertanyaan saya nih Pak Joni di Back Nine Talk kali ini. Saya ingat tapi saya nggak tahu. Tapi saya ada di posisi di arena itu pada saat itu. Hole 18 Indonesia Open di Damai Indah Kapuk. Kalau nggak salah Pak Joni di hole 18 itu menjadi petugas. Iya Indonesia Open ya ini ya? Iya. Mandiri ya? Oh iya. Terus 2024. Bolanya dia si juaranya ini dari Inggris. Iya. Siapa waktu itu Pak? Colin atau siapa gitu. Nah itu bolanya masuk ke sana dan waktu itu Pak Joni yang mesti menyelesaikan. Iya. Kita di marking itu sempat bertanya-tanya gimana Pak Joni bisa gak tuh menyelesaikan hal itu. Nah di Back Nine Talk saya mau tanya nih Pak. Karena itu kan event yang sangat besar ya Pak ya. Iya, dan di saat itu terjadi playoff itu pada saat itu. Iya. Jarang Indonesia Open tuh ada playoff. Mungkin itu pertama kalinya terjadi playoff ya kan. 3 orang lagi ya. 3 orang lagi dan 3 kali playoff lagi ya kan. Gak langsung sekali playoff kan. Iya 3 kemudian 2.
akhirnya baru juara kan betul. gitu. Nah, Pak Joni akhirnya pada saat itu posisinya di mana dan apa yang Pak Joni lakukan? Jadi setelah beberapa kali bertugas sebagai wasit, saya mulai mengerti bahwa sebaiknya saya berada kalau sedang bertugas itu berada di daerah landing zone dari pemain. Karena disitulah akan lebih mudah. Satu, saya bisa melihat bolanya jatuh kemana. Tidak usah membuang waktu untuk mencari bola. Biasanya kalau nggak ada orang di situ, kita mencari bolanya dia dulu kan. Ini hilang, masuk penalti atau apa. Tapi kalau saya sudah standby, itu dengan mudah bisa melihat arah bola jatuh di mana atau penalti atau enggak. Jadi sering saya lakukan itu. Nungguin aja, bukan kayak polisi nungguin di lampu merah di bukan ya. Tapi untuk memudahkan pekerjaan saya. Jadi pada saat itu kalau kita mundur ke belakang ya Pak ya, bolanya sih selamat ya habis tee off ya Pak ya. Selamat, dia ke kiri. Begitu second shot baru dia masuk ke alang-alang kiri itu kan Pak? Enggak. Jadi dia tee off. Tee off, langsung bolanya ke kiri. Melewati bunker kan agak di kanan ya. Dia ke kiri melewati karpat. Jadi dia langsung direct masuk ke area penalti itu. Ada yang satu masuk ke daerah penalti, ada yang satu lagi di karpat, itu yang juara itu. Dia beruntung karena bolanya ada di karpat. Tidak masuk? Tidak masuk. Sehingga dengan demikian dia mendapat pembebasan tanpa penalti. Mundur gitu ya Pak ya? Iya, itu ada caranya untuk pembebasan itu dari karpat ke luar dulu, baru dari situ ambil lagi satu klub lain lagi, baru di situ dia bisa drop bolanya. Saya penasaran nih Pak, saya mau 2024 ya? Iya. Siapa itu pemenangnya? Entah Colin atau siapa namanya coba. Indonesia Open Golf 2024 itu saya pernah main di Pro M-nya sama dia, sama si juara ini orang Inggris. Iya. Dia tidak masuk ya Pak ya bolanya? Tidak masuk, itu yang membuat dia menang. Karena dia nggak kena penalti. Oke. Jadi dia selamat dan dia Dia menangnya birdie kan? Dia menangnya birdie. Second shot terus puttingnya satu. Nah, itu sementara lawannya kena penalti. China kalau nggak salah ya? Enggak, dari Australia. Dari Australia. Penalti. Pukulan ketiga ya. Pukulan ketiga dekat juga. Masuk juga tapi par. Jadi ini birdie. Playoff jadinya ya? Udah menangnya itu terakhirnya. Nah, waktu pertama kali playoff terjadi itu Pak Joni memberikan keputusannya itu panik kah atau dibantu kah atau gimana Pak? Jadi kan ada chief referee. Ada chief referee dari Thailand ya. Dari Malaysia. Dari Malaysia, Itu namanya direkturnya dari Thailand. Sebenarnya hole 18 itu bukan area saya. Sebenarnya area saya di 14. 16 dan 5 kalau nggak salah 45. Ya. Jadi Pak Joni di segitiga itu ya? Segitiga itu, iya. Kemudian kan sudah selesai, pemain sudah selesai di situ. Saya tanya sama TD, sama tournament director, apakah saya udah bisa bebas? Dan apakah saya boleh kemana? Saya bilang udah terserah, you boleh selesai. Tapi saya izin, saya bilang saya mau ikutin champion flight ini. Jadi gitu apa kan? Leader of the pack-nya gitu ya? Iya. Oke. Oh ya boleh, kayak gitu kan. Ini Steve Luton yang juara. Steve Luton. Iya, 2024 dari Inggris. Okay. Nah, udah dari situ kemudian saya ikutin champion flight. Kemudian saya standby di landing zone itu, Iya. Kemudian ketika playoff. Sorry Pak, yang tugas sebenarnya siapa di hole 18 itu?
Asian Tour referee atau local referee? Local referee. Oh, kemana dia? Ada. Oh, ada. Ada. Cuma jadi ketika playoff itu sudah ditentukan di di term of competition. Kalau nanti terjadi playoff, referee mana yang akan bertugas transportasi, referee mana yang bertugas untuk walking, ada walking referee, itu sudah ada pembagian tugasnya. Oke. Nah, saya ditugaskan di transportasi. Jadi ketika terjadi playoff, ya udah kita ada bertiga, saya lupa dengan 2 orang lagi siapa. Kita ngangkut 3 orang itu dari green 18 ke T18. Oke. Gitu kan. Jadi dia istirahat sebentar, masukin skor, mulai playoff gitu ya Pak? Iya. Oke. Kemudian ketika sesudah mereka di T18, saya langsung ke landing zone. Disitulah kejadiannya. Iya, saya yang terdekat ada di situ. Dan itu mereka puas dengan jawabannya Pak Joni pada saat itu? Oh iya. Kalau pemain pro itu karena mereka juga ngerti rules ya. Sepertinya ngerti rules, kadang-kadang dia cuma mau lihat jawaban kita sama nggak dengan jawaban dia. Jadi ngobrolnya juga kadang-kadang lebih kepada bercanda. Oke. Kok yuk ke situ? Wah, aduh, sangat beruntung sekali bola kamu di situ gitu kan. Jadi setengah bercanda lah, relax saja. Pertanyaan saya Pak Joni, begitu kejadian bolanya masuk, Pak Joni ada di dekat situ. Itu perasaannya Pak Joni seneng, ragu-ragu atau gimana Pak? Karena kan ini otomatis akan ke situ dan mungkin Pak Joni akan memberikan jawaban tentang peraturannya gitu. Ya, karena kita sebagai referee dan kita tahu aturannya apa, ya biasa aja sih. Oh gitu biasa ya Pak. Aja. Karena itu kan Indonesia Open dan galerinya atau penontonnya banyak banget gitu kan, dan semua pasti orang juga mau tahu nih referee bener nggak nih kasih jawabannya kan gitu kan. Kadang-kadang netizen ataupun orang di luar tali itu di penonton tuh biasanya kadang-kadang suka iseng juga kan Pak. Nah, malah saya kan bawa yang siapa tuh namanya yang orang Australia kan, dari green 18 kembali lagi ke T. Ya bercanda aja di kart itu. Saya bilang ayo dong, saya mau yang menang gitu kan. Thank you mate gitu kan. Tapi dia akhirnya karena masuk penalti itu dia. Jadi dia yang tereliminasi pertama kali ya Pak? Apa dia yang kedua? Dia yang kedua. Kalau nggak salah ada Zeng kan satu lagi kan gitu. Oke. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga tuh Pak. Sangat. Nah selain itu ada lagi Pak Joni, kecelakaan di lapangan yang Pak Joni rasa itu satu pelajaran ataupun satu kenangan yang sangat Pak Joni nggak lupain lah selain PON ataupun Indonesia Open. Ya, kalau kita sudah sering menjadi wasit, kita akan ketemu muka-muka yang sama dari pemain ya, karena mereka itu adalah player yang selalu ikut berkompetisi. Jadi tinggal bagaimana kita menghandle mereka. Karena sebagai wasit itu sebenarnya tidak menjadi polisi, tapi kita assisting ibaratnya. Kita lihat kalau dia bisa mengatasi sendiri dengan benar, ya kita biarkan. Tapi kalau misalkan ternyata salah, akan kita perbaiki di situ supaya jangan sampai terjadi kesalahan. Nanti skornya kan jadi jelek. Dapat pemain yang ngerti rules. Itu negosiasinya alot itu. Siapa Pak yang pernah? Boleh dong di spill ya. Kata anak sekarang di spill Pak. Bolanya kebetulan waktu itu saya di mana ya, saya lupa lapangannya. Tapi dia mukul tee off-nya ke kiri. Kemudian keluar dari karpat. Berada di balik pohon. Sebenarnya untuk second shot-nya akan susah. Kebetulan dalam jarak yang satu klub itu ada drainage. Yang dimana dia akan berdiri di situ. Kakinya di situ? Iya. Jadi dia tahu bahwa ini sebenarnya dapat pembebasan kan? Iya. Nah itu saya ketawa sendiri. Pinternya gitu loh. Jadi dia langsung
Itu gimana Pak? Kalau kayak gitu dia lapor dulu ke Pak Joni atau? Dia panggil referee kan. Oh, jadi dia ngambil tindakan duluan ya? Oh enggak. Pada umumnya pemain yang mengerti rules akan meminta referee untuk memastikan jangan tindakan sampai dia benar gitu ya. Betul. Okay. Kalau dia main ambil nanti si oponennya, pemain yang satu pairing dengan dia, kalau protes akan sulit kan, karena sudah diambil bolanya. Jadi dia panggil saya. Terus saya biarkan dia. Terus saya bilang, ini kan ada drainage, saya beri di atas drainage, dapat pembebasan dong. Oh iya dapat. Pinter-pinternya dia Pak ya. Saya bilang itu kan ada pohon. Iya saya mau lepas dari pohon itu gimana caranya. Siapa pemain yang Bapak rasa, yang Bapak udah ketemu dalam waktu beberapa tahun terakhir ini yang memang pinter dalam rules ini? Ada, tapi nggak usah disebutin namanya. Saya berharap semua pemain terutama yang sudah masuk ke dalam kategori tim nasional ya, itu sudah paham rules. Itu ekspektasi kita, sehingga memudahkan kita juga untuk jalannya pertandingan itu jadi nggak sulit. Walaupun ada pemain yang saya heran juga, ada pemain yang selalu menjadi pusat perhatian wasit karena mainnya tuh lambat. Kenapa Pak? Jadi dari setup dia, nervous kah? Pre-routine shot pre-shot rutinnya itu nggak tahu, dia cuma memang selalu mungkin ragu-ragu kali ya. Terlalu lama akhirnya suka jadi membuat kemacetan. Dan itu kan biasanya referee langsung datang ya Pak ya? Iya, kita mau coba dorong kan supaya karena ada pace of play yang ditentukan. Ngomong-ngomong Pak Joni sendiri tadi udah ngomongin pelaut, Harley, sekarang di golf, khususnya di wasit ya. Level berapa sekarang Pak Joni? Saya wasit level 2, wasit 2 namanya di PBPGI. Jadi ada kategorinya. Kalau sesudah menjadi wasit 15 kali, itu wasit 1 ya, dari 0 sampai 15. Sebelum menjadi wasit kan ada menjadi observer 5 pertandingan. 5, kemudian 15 wasit 1. Sesudah lewat 15 itu masuk wasit 2 peringkatnya. Sampai 40 pertandingan. Di wasit kedua? Iya, sesudah 40 pertandingan maka menjadi peringkat wasit 3. Saya ini baru 29 pertandingan. Oh, jadi semua selalu dihitung tuh Pak ya? Dihitung, dilaporkan, dihitung, dicatat sama chief referee-nya Om Raymond. Oh, jadi lapor ke dia gitu ya? Dan abis itu mesti ada ambil tes lagi? Harus ambil tes lagi. Jadi semua level itu mesti ikut tes ya? Enggak, kalau peringkat yang jumlah pertandingan itu sudah otomatis. Begitu sudah 40 pertandingan langsung namanya peringkat wasit 3. Oh, tidak perlu ada tes lagi? Enggak perlu. Oh, itu yang paling tinggi? Wasit 3 saat ini iya kayaknya. Oke. Dan Pak Joni sendiri akan meneruskan itu sampai di ujung? Atau memang hanya mau jalan-jalan aja? Ini soalnya saya lihat juga bajunya waduh, ada main di San Andrew segala macam gitu. Apakah ini juga waktu itu ambil tes di sana? Iya, saya ikut namanya TARS, Tour Administrator and untuk official ini ya, level 3 di sana. Level 3. Jadi syaratnya adalah lulus dulu level 3 di sini minimum 80%. Dari pertanyaan yang dikasih, iya, 80%. Tapi ketika itu saya menjawab cuma benar 75%. Kurang 5% kan? Itu di Inggris? Di sini, sebelum berangkat. Kemudian saya tanyakan kepada pengelola di sana, saya lulus 75% boleh berangkat enggak? Oh boleh, jalan. Ya udah saya jalan. Di sana tes lagi? Di sana enggak ada tes lagi, ikut aja seminar. Dan itu belum dapat peringkatnya untuk level 3-nya? Belum. Nanti saya harus ikut ujian lagi lulus 80%, baru saya dapatkan sertifikatnya. Dan abis itu balik lagi ke old course-nya St. Andrew lagi? Memang di situ Pak? Bisa, sebenarnya di sana tiap tahun ada. Kalau yang di luar dari UK,
Itu kalau mereka mengadakan kita bisa ikut. Mungkin di Filipina, di Malaysia, di mana. Oke. Dan kalau bisa dibilang memang industri golf itu kan macam-macam ya Pak ya. Ada lapangannya, ada jalan-jalannya, ada perkenalan dengan teman, itu kan juga jadi bisnis kan gitu ya. Betul. Nah kalau Pak Joni sendiri dengan travelingnya ini udah kemana aja Pak? Oh, saya kalau main golf atau main golfnya? Main golf, saya pernah main golf di Amerika. Kemudian di Kanada juga pernah. Di Inggris tentunya pernah? Di Inggris pernah. Kemudian di Asia ini ya Cina yang saya belum pernah. Oh, Cina belum pernah? Belum. Oke. Mungkin nanti ngajak teman-teman kali ke sana. Cina cukup menarik Pak ya, di Guangzhou ataupun di ya beberapa Mission Hill ada juga kan Pak ya. Saya belum pernah Mission Hill tapi Guangzhou saya udah pernah. Ya cukup menarik. Tapi menurut Pak Joni, Indonesia hospitality golfnya dibandingkan negara-negara yang Pak Joni pernah datangi, itu enakan mana Pak? Sebagai orang Indonesia ya, kalau menurut saya Indonesia lah paling enak itu. Oh gitu ya? Iya, kalau dari sisi golfer ya, kita di sini green fee nggak terlalu mahal. Ya. Kemudian caddy-nya ada. Pelayanan ya Pak? Pelayanan ya. Dibandingkan dengan misalkan kayak di Australia atau di Singapura misalkan tanpa caddy. Ya. Dorong kart sendiri. Betul. Diburu-buru ya. Kayaknya suka ketinggalan stick saya tuh. Apalagi waktu di Inggris ya Pak? Iya kita itu benar Pak. Memang di old course-nya St. Andrew itu katanya ada kayak starternya atau marshalnya tuh yang benar-benar ngikutin terus gitu kalau kita lambat. Itu sebenarnya nggak cuma di sana ya. Saya pernah main di Amerika. Sama senior-senior dari Pondok Indah. Ya namanya juga senior, sudah bayar mahal, masa mau main cepet-cepet kan? Kita mau nikmatin. Itu sampai diikutin dipasang rotatornya itu. Oh, kartnya? Iya, oleh si Marshall. Karena dianggap kita lambat. Jadi ditungguin terus tuh Pak? Tungguin. Jadi sebenarnya namanya pace of play itu memang harus ditepati. Ada jatahnya kan untuk 9 hole pertama itu misalkan 2 jam 15 menit. Betul. Total 18 hole 4 jam setengah. Nah itu mereka benar-benar praktekkan karena ketika mau berangkat langsung di card kita itu udah ditulis jam berapa. Jam berapa menit ke berapa. Jadi ketika sampai di checkpoint mana dia udah tahu kalau kita terlambat atau enggak. Jadi kayak pertandingan pro aja gitu ya Pak ya. Ada logbooknya juga gitu mereka ya. Ada. Jadi memang di Indonesia tuh sangat-sangat surganya para golfer yang nyantai ya Pak ya. Betul. Oke. Kecuali di Pondok Indah. Nah, kalau di Pondok Indah ya mohon maaf untuk setiap hole sudah ada jatahnya sekian menit. Ya. Gitu kan. Jadi kalau lebih dari itu Marshall akan turun tangan juga. Betul. Nah ini Pak Joni, netizen tuh kadang-kadang para penonton Back Nine Talk juga mesti tahu bahwa Anda punya jatah main golf itu nggak semena-mena. Memang bayar tapi nggak terus makan siang dulu, terus baru ini. Karena ada juga di Indonesia yang kayak gitu Pak, gitu yang ngerasa bahwa ya saya bayar ya kan gitu. Tapi local rules harus tetap dihormati ya Pak ya? Harus ya. Oke, apalagi pengalaman di luar negeri yang Pak Joni rasa sangat berbeda dengan main golf di Indonesia? Kalau dibandingkan dengan kita bermain di luar negeri ya, di mana bayar caddy kan mahal sekali. Jadi pada umumnya orang tidak memakai caddy. Kemudian termahal Pak Joni pernah bayar di mana Pak? Di Pebble Beach saya bayar 475 US. Wow. Malah sekarang katanya jadi 675. Itu jadi, satu orang? Satu orang. Tanpa caddy. Mahal ya? Ya lumayan kan itu berarti sekitar berapa tuh? 9 juta ya? 9 juta ya. 9 juta. Dan tapi namanya di lapangan terkenal ya. Iya. Bookingnya juga susah. Itu Pebble Beach kalau yang kita tahu bahwa itu kan lapangan legendaris dan salah satu top 10 mungkin ya terbaik di dunia ya gitu ya. Itu sebesar itu laki-laki perempuan caddy Pak? Nggak ada caddy. Tanpa caddy. Tanpa caddy. Tanpa caddy. Kalau yang Pak Joni pernah bayar yang mahal caddy-nya di mana? Di St. Andrew itu kalau mau bayar satu caddy 100 pound. Wow. Satu orang. Jadi dan hanya satu orang satu caddy untuk satu flight.
satu caddy untuk 3 atau 4 orang gitu ya? Oke. Dan setiap pemain membayar 100 pound. Oh, jadi gila. Dia nggak bisa. Oh, jadi bertiga ya satu orang 100 gitu ya. Dia dapat 300 gitu ya. Enak juga jadi caddy di sana. Caddy-nya handicap 2, handicap 1. Dan mereka menjadi pengawas juga supaya kita nggak lambat? Iya, sama. Iya, kalau misalkan nggak benar udah diangkat aja deh. Iya. Pindah next hole aja deh. Oke. Nah, untuk kedepannya nih Pak Joni, yang saya lihat kan Pak Joni passionnya terhadap golf semakin kesini semakin ya ikut jadi wasit, main tour kemana-mana. Cita-citanya paling dekat mau main di mana Pak Joni? Luar negeri lah. Ya, jadi dengan grup yang saya ikutin, itu kan kita ada program dalam negeri, touring dalam negeri 1 kali, touring luar negeri 1 kali. Nah di Pondok Indah ini sudah ada rencana mau ke Semarang yang Black Eagle. Oh Black Eagle ya, lapangan baru itu ya. Iya, terus yang luar negeri mau ke Turki. Oh oke. Ya. Turki juga ada beberapa lapangan bagus di sana Pak ya? Bagus. Tapi dengan situasional yang perang begini gimana nih Pak? Kan ngobrolnya kemarin sebelum perang ini. Iya. Jadi bisa aja berubah jadi gak ke Turki. Ya. Tapi Australia sudah pernah nyobain Pak? Australia saya main di Perth beberapa lapangan, kemudian di Sydney juga pernah, di Melbourne pernah. Ya, cuma jadi, ya itu kembali nikmat di sinilah. Tetap di Indonesia ya? Iya. Oh Malaysia juga pernah Pak? Malaysia pernah di Kuala Lumpur beberapa kali ya. Dan padahal pemain Malaysia kebanyakan main di sini ya Pak? Sini ya. Kan di sana caddy-nya 1 caddy untuk 2 orang. Ya betul. Ya kan. Kalau kita kan 1 caddy 1 orang ya. 1 pemain 1 caddy. Oke. Nah Pak Joni, sebelum kita tutup obrolan kita, ini mungkin banyak netizen pingin tuanya kayak Pak Joni nih, ya kan? Sekarang usia udah? Ya insya Allah bulan Juli nanti 70 tahun. 70 tahun? Ya. Tiap hari main golf? Tiap hari main golf. Bisnis sudah jalan? Alhamdulillah sudah ada yang menjalankan lah profesional itu kan. Jadi tiap bulan dapat laporan aja ya kan. Dan mudah-mudahan semua bisnis lancar terus ya Pak ya. Amin. Nah kedepannya selain udah motor, golf, hobi apa yang belum dicoba nih Pak? Atau ingin 2026, 2027 pingin nyobain sesuatu lagi yang baru? Ini kalau udah usia segini kayaknya kita cari yang aman-aman aja kayaknya Om Bagot ya. Dalam arti nggak terlampau kayak dulu waktu masih muda mau coba ini coba itu. Saya kan hobinya sebenarnya banyak di samping main motor, golf, kemudian saya juga anggota Perbakin, saya nembak juga. Jadi tinggal mana yang apa ya, yang belum saya atau kemarin-kemarin lupa atau karena sibuk nggak saya lakukan, itu mau saya lakukan lagi. Ya paling nanti kalau nggak golf ya saya isilah 1-2 jam menembak. Gitu kan. Hanya membuat apa ya, latihan presisi aja sih sebenarnya. Ya. Nah semua ini memang karena passion ya Pak Joni ya? Iya. 1, 2, 3, jadi ada 3 tuh tadi dibilang, ada nembak, ada Harley, ada motor, ada golf. 1, 2, 3 mana yang paling tinggi sekarang? Ya tentu golf lah ya. Kenapa golf? Karena golf itu kalau untuk usia, golf itu kan low impact ya. Low impact. Betul. Sehingga untuk usia macam saya ini sangat cocok lah ya, mungkin jalan kakinya, pertemanan sehatnya di situ ya. Skor ya kalau memang bagus seneng, kalau nggak bagus ya besok bikin lagi. Iya. Ya kayak gitu-gitu deh. Kalau yang urutan kedua mungkin menembak, itu juga karena kita kan berlatih presisi aja kan. Kalau motor saya taruh di urutan paling akhir karena secara usia motorik saya mungkin sudah nggak terlampau seperti dulu ya. Takut saya. Tapi hok-hok jadul itu masih suka ngajakin naik motor Pak? Oh iya selalu, mereka rutin kok tiap minggu. Oh masih rutin ya Pak? Pak Joni selalu ikutan? Enggak selalu, ya. Nah tapi kan karena hobi motor ini biasanya tetap pingin ridingnya enggak. Tapi belinya tetap, itu masih ada gak tuh Pak? Aduh, untuk beli enggak, di rumah juga masih ada. Gak mau tuker-tuker gitu Pak? Ya udah enggak deh saya. Jadi lebih ke golf sekarang ya Pak? Lebih ke golf aja. Nah untuk kewasitannya ini Pak Joni tadi udah bilang Pak Joni akan terus berkiprah di wasit nih Pak ya. Nah ini akan mau menjadi wasit nomor
level 3. Peringkat 3 ya. Peringkat 3 dan juga mau jadi guru kah nantinya gitu? Di perwasitan tuh ada jadi guru gak sih Pak? Sebenarnya bukan guru, mungkin kayak semacam fasilitator kali ya. Itu kayaknya saya belum pantas lah, mungkin ada yang lebih senior ya Pak ya, senior. Lebih senior, biar aja. Saya sih pokoknya kalau diminta bantu-bantu saya siap. Nah, tapi kalau bisa orang lain dulu. Iya. Oke Pak Joni Rahmat, tidak terasa obrolan kita udah cukup panjang dari kehidupan Pak Joni yang beraneka ragam, dari pelaut, motor, nembak, golf, ujungnya ada di golf ya. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti Pak Joni di usia sampai 70 ya Pak ya. Iya. Masih menikmati lapangan rumput di mana-mana dan mudah-mudahan juga bisa memberikan kontribusi untuk golf Indonesia, golf tanah air. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Joni, sukses selalu dan tentunya selamat berpuasa, selamat main golf di puasanya sampai dengan Lebaran. Sukses. Setelah Lebaran kita ketemu lagi. Amin. Sama-sama. Sukses selalu ya. Oke, terima kasih Pak Joni Rahmat. Ini adalah salah satu orang yang sangat cinta dengan golf, selain banyak hobinya, tapi saat ini dia berkecimpung di dunia wasit dan kita patut mengikuti kinerja ataupun juga passion yang dilakukan oleh Pak Joni. Kita ketemu lagi di Back Nine Talk, sampai jumpa.